Nikmik mah gue gak takut, ngapain gue takut kalau dia ngata-ngatain gue tentang pelakor apa segala macem. Mungkin dia lagi ngomongin dirinya sendiri, lagi curhat dia sama dirinya sendiri, suka lupa diri kalau ngomongin orang. Kalau nggak jadi ngaca. Gak lah, bukan lah Dokter Richard. Dokter Richard teman gue, nggak ada hubungannya. Ngapain gue takut sama dia? Ngapain juga dia kasihan sama gue? Kalau dia kasihan sama gue, nih ya gue kasih tau nih ya, kalau misalkan si Nikmir kasihan sama gue, kasihan sama temennya, kasihan sama anaknya, dia nggak mungkin sebut nama, sok-sokan sebut nama. Kan gue nggak pernah sebut nama, yang sebut nama kan dia. Itu kan statement keluar dari mulut dia. Keluar dari mulutnya si Nikmir, namanya. Jadi kan tercatat di berita namanya siapa, keluar dari mulutnya si Nikmir. Jadi anaknya tahu kalau dikasihan sama anaknya mah dia nggak mungkin keluarin statement sebut nama. Ya betul, dimusuhin DP karena bela-bela. Hidup gue dengan fase baru. Yang lalu sudah berlalu, gue salah, gue dosa, gue akuin ke kalian. Gue mau nangis-nangis pun, gue mau bunuh diri pun, itu tidak akan mengubah masa lalu gue. Itu tidak akan mengubah masa lalu gue. Tapi gue mau menjadi kesaksian, biar orang-orang ngikutin gue dan tahu konsekuensinya kalau jadi kayak gue kayak apa. Nggak ada akan ujungnya. Udah. Ya gue emang mau ketemu, tapi nggak sekarang, nggak gue kontenin juga dong. Kalau misalkan gue minta maaf dan ketemu, sekarang suasana masih panas. Gue nggak masalah dihujat, nggak masalah. Ya kan gue kan ada di sini juga karena dihujat sama netizen. Makasih Rinio 17. Entrepreneur. Sumpah itu hinaan tapi bikin gue ngakak lo entrepreneur. Lucu itu bahasa. Janganlah, kalau gue minta maaf masa gue minta maaf sama bini gue konten ini, namanya gue kurang ajar. Kalau kemarin gue kontenin itu agar cowoknya jerak. Kalau gue minta maaf bini gue kontenin, itu namanya gue nggak menghargai. Di Pacific Place Mall, gue masih ingat kata-kata pertama dia, baju mereka jangan sampai lewat. Nyesel karena ketemu gue sama. Biar nggak inget mulu, satu gue kasih sama gue ya kuncinya. Kemarin itu yang bulan lalu tuh yang awal-awal tuh ya, kan gue paksain ya, bener-bener paksain ya itu. Kalau orang tuh ya pengen maksain lupain tuh malah makin inget. Tapi satu, lu orang masih bangun pagi, terus udah gitu lu olahraga, itu sangat membantu. Olahraga, abis itu lu kerja yang benar ya, fokus. Abis itu olahraga sih menurut gue paling efek. Lu bangun tidur, olahraga. Abis olahraga, terus segitu lu kerja yang benar. Abis itu ya lu nggak usah mabok-mabokan, nggak usah minum, hidup bener aja. Terus banyak doa sama Tuhan, deketin diri sama Tuhan. Kalau udah deketin diri sama Tuhan, lu tuh akan takut dosa. Tapi dulu tuh ya, gue jujur ya, selama 4 tahun itu ya, gue nggak takut dosa loh. Ini gue jujur ya. Dulu gue sama 4 tahun itu gue jauh sama Tuhan, makanya gue gak takut dosa. Tapi setelah gue doa sama Tuhan, gue takut jadi dosa. Itu penting deket sama Tuhan. Jadi menurut gue, kalau lu orang tadi siapa yang nanya? Rasanya kayak mau mati. Emang gitu awalnya, gue juga. Tapi setelah gue liat ke belakang, gue itu bodoh banget, buang-buang waktu gue. Enggak, kalau gue belajar bunga sama si Nikmik mah gue gak takut. Ngapain gue takut kalau dia ngata-ngatain gue tentang pelakor apa segala macem. Mungkin dia lagi ngomongin dirinya sendiri, lagi curhat dia sama dirinya sendiri, suka lupa diri kalau ngomongin orang. Kalau nggak jadi ngaca. Gak lah, bukan lah Dokter Richard. Dokter Richard teman gue, nggak ada hubungannya. Ngapain gue takut sama dia? Ngapain juga dia kasihan sama gue? Kalau dia kasihan sama gue, nih ya gue kasih tau nih ya, kalau misalkan si Nikmir kasihan sama gue, kasihan sama temennya, kasihan sama anaknya, dia nggak mungkin sebut nama, sok-sokan sebut nama. Kan gue nggak pernah sebut nama, yang sebut nama kan dia. Itu kan statement keluar dari mulut dia.
keluar dari mulutnya si Nikmir namanya. Jadi kan tercatat di berita namanya siapa, keluar dari mulutnya si Nikmir. Jadi anaknya tahu. Kalau dikasihan sama anaknya mah aja nggak mungkin keluarin statement sebut nama. Iya betul. Dimusuhin DP karena belain gue. Iya betul. Makanya itu kemarin gue aja baik-baik minta maaf. Iya kan? Gue udah ngecek, gue udah aja baik-baik. Dia maki-maki gue pakai kata-kata kotor. Ngomong apalah segala macem, berdebal apa segala macem, terus gue masih terima. Iya kan, gue udah WA baik-baik. Dan ini juga bukan urusan dia. Jangan disebutin nama orang lah. Gue dia nggak sebut nama, apa kapasitas dia sebut nama ikut campur? Yang jelas bukan urusan dia, itu sudah jelas. Beda lah gue sama dia. Urusan orang gue mah urusan pribadi orang yang jelas-jelas hubungan gue kagak ada apa-apa. Gue di site-nya Bu Ayu Dewi. Gue udah WhatsAppan juga dia supaya dia banyak-banyak bersabar. It's okay. Pokoknya ya, buat siapapun pelakor di Indonesia ini ya, kalau lu udah ditolak sama laki orang, gak usah lu ngamuk-ngamuk di media sosial. Gak usah pula pakai alasan biar itu laki tobat. Lu kayak netizen deh, nyuruh-nyuruh orang tobat. Tidak dibenarkan untuk semua pelakor. Kalau udah ngambil uangnya, gak usah juga ngambil lakinya. Paham ya? Ini untuk semua pelakor ya di Indonesia. Pada tahu diri. Lu itu melakukannya pertama suka sama suka. Kenapa sekarang dibongkar-bongkar begitu? Lu bongkar aja aib lu yang lain, jangan aib jadi pelakor lu bongkar-bongkar. Tolol. Gak ada harga diri, udah gak punya harga diri, makin gak punya harga diri. Jiwa-jiwa pecun tuh, pelakor itu jiwa-jiwa pecun. Kadang-kadang mau dapetin duitnya tapi nggak tahu diri mau dapetin juga lakinya.